هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat hingga kita bisa berpuasa 30 hari lamanya. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Raya Idul Fitri. Hampir dari kalangan semua umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri ketika telah usai 30 hari lamanya bulan puasa. 1 bulan penuh kita berpuasa, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, menguatkan tekad dan diri kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa adalah amal ibadah. Amal ibadah yang pahalanya sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Puasa ini milikku, kata Allah. Karena manusia telah rela meninggalkan dahaga, rasa lapar, dan syahwatnya demi aku. Dan diriwayatkan di hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'umi'ati du'fin walallahu ta'ala illa siyam fa innahu li wa an ajzi bihi. Segala amal ibadah telah ditentukan 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Tergantung keikhlasan dari amal ibadah kita, keikhlasan hati kita untuk menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pahalanya. Di bulan puasa, kabar gembira bukan hanya sekedar kita menahan puasa dan dahaga saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk sholat malam, yaitu sholat tarawih. Dan tak luput pula kita dilatih untuk bangun malam, bangun untuk melaksanakan sahur. Dikatakan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna sahuri barakah. Bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada berkah. Terkadang kita ketika melaksanakan sahur 1 jam atau 2 jam sebelum waktu subuh itu tiba, kita hanya melakukan hal berbincang atau yang lainnya. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Karena pada waktu itu adalah waktu mustajabah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih ketaatan dan ketakwaan. Di bulan puasa kita sudah dilatih untuk membersihkan jiwa kita. Dilatih untuk menahan dahaga dan berbagai macam ibadah yang lainnya.
Tentu ketika telah tiba Hari Raya Idul Fitri, semua umat Islam datang berbondong-bondong untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bahagia, merasakan kebanggaan bahwasanya kita umat Muslim telah melaksanakan ibadah dan mencapai tujuan utama, yaitu apa? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya kita akan mendapati para orang-orang umat Muslim berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Id Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa disebutkan Id bimakna hari raya, bimakna bisa disebut juga festival. Fitri bimakna kembalinya fitrah kita menjadi hamba-hamba yang taat. Kembalinya fitrah dan terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan di waktu pagi setelah matahari terbit. Dan di pagi itu pula banyak umat Muslim datang dengan wajah tersenyum, dengan wajah yang sangat gembira. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada laki-laki, perempuan, orang tua, walaupun anak kecil, dan kepada wanita-wanita yang berhalangan pun dianjurkan untuk hadir di Hari Raya Idul Fitri. Tentu di Hari Raya Idul Fitri kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Dan sholat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama kita melakukan takbiratul ihram dan dilanjutkan 7 kali takbir. Dan diselingi di 7 takbir itu diselingi kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan setelah itu dilanjutkan dengan doa iftitah, Al-Fatihah dan surah-surah ya. Surah-surah yang bisa kita baca. Selanjutnya kita melakukan ruku, iktidal, sujud dan tahiyat awal seperti biasanya. Kemudian kita melanjutkan ke rakaat kedua. Di rakaat kedua kita melakukan 5 takbirat. Setelah dan diiringi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan hingga tahiyat akhir. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Karena Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk hadir di Hari Raya Idul Fitri. Melihat kegembiraan para umat Muslim datang berbondong-bondong ke lapangan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi. Dan yang kedua adalah makan sedikit sebelum kita beranjak pergi untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya umat Muslim telah menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan. Dan kemudian sunnah yang selanjutnya adalah kita pergi menuju masjid dari satu arah. Kemudian ketika kita pulang melewati arah yang lainnya. Setelah kita melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri, tentunya para umat Muslim terkadang melakukan silaturahmi kepada keluarga, kerabat, teman, dan sahabat. Dan umat Muslim juga diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mubah. Karena pada hari itu, Nabi Muhammad SAW membolehkan
membolehkan bagi kita untuk bergembira di hari raya Idul Fitri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Fitri yang jatuh pada 1445 Hijriah. Dan tak lupa pula, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan kita menjadi hamba-hamba yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan-bulan selanjutnya kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita latih di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.